ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya melaksanakan ibadah haji ini harus siap mental spiritual, siap fisik, siap dana dan anggarannya. Nah, salah satu yang harus kita siapkan yaitu persiapan mental spiritualnya, artinya hati kita untuk melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197 menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu kalau dalam hati itu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Kalau bahasa yang sederhananya, takut kepada Allah. Dalam melaksanakan segala sesuatu kita takut kalau melanggar perintah Allah. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan ibadah haji, bagian daripada rukun Islam yang kelima, tentunya rukun-rukun Islam yang lainnya sudah kita sempurnakan. Untuk bapak-bapaknya ibadah sholatnya hendaknya melaksanakan sholat di masjid seperti itu. Kalau belum 5 waktunya rutin, ya harus dimapankan 5 waktu satu hari kita melaksanakan ibadah sholat sampai kita syahadat ya. Jangan syahadatnya pas waktu nikah saja. Nah, kemudian puasa, kemudian Allah kita lagi. Semoga kita semua dulu dan berkuatan lahir batin bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, haji ini adalah kesempurnaan daripada rukun Islam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, ini persiapan mental dan fisik. Pertama, tentunya kita sebagai insan manusia tidak ada yang luput daripada salah dan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah minta ampun, bertaubat sama Allah. Nah, ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, kita banyak bertaubat, minta ampun sama Allah. Lebih singkatnya lagi, melaksanakan sholat taubat, yaitu bertaubat kepada Allah, memperbaiki zikir, dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin, kesehatan hamba-Mu, bisa memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, diberikan kemudahan dan kelancaran seperti itu. Nah, sehingga kita, insya Allah, kita sudah berserah diri kepada Allah, karena pada prinsipnya kita manusia ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain kekuatan Allah. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, hutang piutang. Nah, kalau masih ada urusan diselesaikan secara damai. Kemudian ada pekerjaan yang belum dituntaskan harus diselesaikan, termasuk hutang piutangnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan dan masyarakat dengan memohon maaf lahir batin dan mohon doa restunya. Ketika kita sudah menyampaikan permohonan maaf, beban-beban yang ada di pikiran, di hati kita akan lepas, maka terasa ringan kita melaksanakan rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, masalah dia nggak mau makan urusan dia, yang penting kita sudah meminta maaf. Tapi kalau kita ada barang yang diambil dibalik nih, jangan minta maaf aja tapi sendalnya mungkin yang ditukar ya masih maaf mas saya kemarin ambil sendalnya lupa atau bagaimana, artinya dikembalikan. Termasuk juga kalau barang-barang yang lain yang bukan hak kita ya harus dikembalikan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, membiasakan pola hidup sehat agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi ibadah haji dan umroh ini banyak melakukan kegiatan fisik badan kita, artinya harus banyak
gerak badannya. Bapak-bapaknya habis sholat subuh, cukup kalau sama ibunya, Bu, habis sholat subuh, bapak pulang masjid, agak terang sedikit, kita jalan kaki, minimal 1 kilo lah. Nggak bisa setiap hari, 2 hari atau 3 hari sekali. Supaya ketika melaksanakan ibadah haji umroh, nggak aku upload paha betisnya kayak itu bagus sekalian. Kalau sudah biasa yuk mau ke sawah itu menurut kalian. Kalau nggak pernah ke sawah, sekali ke sawah langsung bolanya kumat kabeh, langsung ini ngedrop. Nah itu. Jadi kita harus membiasakan kegiatan-kegiatan yang mengatur fisik kita supaya tidak kaget ketika melaksanakan ibadah haji. Apa yang berat? Ketika tawaf itu 7 kali putaran melaksanakan tawaf itu dikurang ya sekitar 3 kiloan lah. Kemudian sa'i kita 3,5 kilo, artinya itu sekitar 100 kali berapa ya, mungkin 500 meter ya perjalanannya itu, dikali 7 kali seperti itu, 3,5 kalinya. Nah kemudian ketika hajinya akan melontar jumroh di Aqobah ini. Itulah kegiatan-kegiatan yang harus kekuatan fisik harus disiapkan. Di samping fisiknya tentunya makanan dan minumannya. Kalau bapak-bapaknya yang kuat udut, dibatasi lah udutnya, jangan terlalu porsinya berlebihan begitu. Kalau di sana itu mulut sembarangan dilarang sama laskar dan bapak ibu, nggak boleh ya. Pokoknya harus ada tempat-tempat tertentu seperti itu. Nah kemudian makanannya tentunya yang sudah di atas 40-50 tahun, 60 itu harus banyak makan sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan yang gak usah mahal, ya kates, betul, pisang muli, yang ringan-ringan aja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ada di lingkungan kita. Nah supaya nggak abot, metunya lancar, masuknya lancar, metunya mampet seperti itu. Nah harus banyak minum, kemudian makan buah-buahan dan sayuran. Itulah, itu mungkin nanti Bapak Ibu sekalian. Ada kan bapaknya nggak mau makan sayur, sukanya sama gulai aja, seperti itu. Ada yang ini santan-santanan juga dibatasi. Maunya sayur goreng pakai santan. Sebab santan itu banyak mengandung kadar lemaknya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus pola makannya dijaga. Nah ini persiapan material. Ya, persiapkan bekal secukupnya dalam perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah tentunya ya perjalanan, tapi ketika Bapak Ibu lunasi itu ada uang living cost, itu bahasa orang. Living itu hidup, cost itu biaya, artinya biaya hidup selama dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Ya lumayan lah untuk ini. Yang penting jangan banyak keinginan, banyak keinginannya ini. Nah, mau oleh-oleh banyak begitu. Dibolehkan melaksanakan 25 Safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat, menghindari sifat riya begitu. Nah, jangan sampai kita melaksanakan 25 Safar tapi niatnya supaya ini ya orang tahu bahwa kita haji ataupun sombong seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian membawa perlengkapan tanah suci, pakaian 5 setel, termasuk seragam, ya seperti Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada batiknya juga. Kemudian pakaian wanita tidak boleh yang transparan, seperti tembus pandang, dan yang lain-lain yang tidak boleh melanggar aturan. Pada penerbangan tidak boleh bawa minuman keras ya maksudnya, ataupun bedak atau yang cair yang melebihi kalau nggak salah 400 mili seperti itu mili ke atas. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu persiapan ininya. Kemudian ini niat meraih haji mabrur. Yang pertama adalah niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi sebaik-baik bekal kita artinya takwa kepada Allah. Ketika kita sudah berniat melaksanakan ibadah haji, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya.
Kemudian biaya yang digunakan berasal dari usaha dan harta yang halal, ya supaya dia hajinya bisa berkah, mampu hajinya seperti itu. Kemudian pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib dan sunnahnya sesuai dengan ketentuan syariat ya. Ini Bapak Ibu sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan. Yang rukun umrah itu apa? Yang pertama coba niat ya, niat ihram ya. Nah ini kapan niatnya? Ketika kita sampai ke tempat mikot. Mikot itu adalah tempat untuk melaksanakan atau melepaskan niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau kita gelombang 1 itu ke Madinah dulu, kemudian 8 hari di Madinah melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi, baru hari ke-9 kita menuju ke Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Kita transit di Masjid Bir Ali, kalau bahasa sananya Dzulhulaifah. Nah di sana Bir Ali itu kita melaksanakan sholat sunnah ihram, kemudian melaksanakan ihram ataupun niat ihram. Apa niatnya Bapak Ibu sekalian? Coba masih ingat? Nawaitul umrata, ikuti. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan ibadah umrah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya seperti itu. Kemudian setelah melafalkan itu sudah berlakulah larangan ihram Bapak Ibu sekalian. Artinya tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh larangan ihram. Kemudian selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan nafas. Biasanya yang suka guyon istilahnya melawak lah, yang bahasa-bahasa yang agak jorok seperti itu, agak porno, itu dihindari, mulai dilatih saiki. Sebab kalau mulutnya ulun itu nggak kerosok, betul nih seperti itu Bapak Ibu, harus dilatih supaya tidak guyon-guyon sing enak lah seperti itu. Emang bagus sih, lucu nggak ketawa, tetapi itu nggak dibolehkan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kemudian fasik ini perbuatan dosa. Ya dosa apapun, ya sombong, mengambil hak orang lain, amankan barang orang lain tanpa izin, ambil orang lain nggak jalur izin, begitu. Ya termasuk dosa itu. Jadi semua dalam pelaksanaan ibadah haji, hal-hal yang membawa ke dosa, salah satunya kawan ini sering menggunakan koncolnya seperti itu, macam-macam lah kayak gitu. Nah itu yang pertama, mohon maaf ini ibu-ibunya kadang-kadang yang suka ngerupi, ngomong tetangga, ngomong ini kawan itu dijaga lisannya seperti itu. Nah kemudian jidal ini berbantah-bantahan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan ibadahnya. Ya jangan ini lah. Kalau dia melakukan seperti apa silahkan. Lana a'maluna lakum a'malukum. Amal kamu, ibadah kamu, amal saya. Artinya sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kita masing-masing. Yang penting dia mempunyai dasarnya. Dalam agama kita ini mudah. Ada beberapa mazhab fikih, ada yang gayanya seperti ini, ada seperti itu. Yang penting ada dasar, ada dalilnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gak usah membuat berbantah-bantahan bersama dengan rekan atau saudara kita. Hindari. Kemudian setelah kembali dari ibadah haji, meningkatkan kualitas ibadah dan perilaku dan tutur kata yang baik, menegakkan kedamaian dan kesejahteraan, serta senang memberi dan membantu pentingkan rumah. Nah ini setelah pulangnya. Nah bimbingan manasik Bapak Ibu, di samping sudah mengikuti bimbingan manasik di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, itu akan mendapatkan juga ketika sudah melunasi tuntunan manasik haji dan umroh, buku dari Kementerian Agama. Kemudian doa dan zikir manasik haji dan umroh, seperti itu. Kemudian bentuk bimbingannya ada 2 sistem, yaitu kelompok dan masal. Yang kelompoknya ada di KUA kecamatan, kalau nggak salah
itu sekitar 8 kali pertemuan. Kemudian ada yang masal di Kemenak Kabupaten, begitu Bapak Ibu sekalian, 2 kali pertemuan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu hadirin sekalian, walaupun sudah mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji di KPIU, sebaiknya memantapkan lagi. Boleh Bapak Ibu minta tambahan, menghubungi ustadz ataupun kiai yang ada di lingkungannya. Mohon kami membimbing manasik haji dan umroh tambahan setiap sebulan 2 kali atau seperti apa yang tidak berhubungan dengan jadwal KPIU-nya, seperti itu supaya lebih mantap. Sayang Bapak Ibu bayarnya sampai 60-70 juta, ketika pulang tak pulang, antar hajinya merasa aduh kok ini enggak pas atau seperti apa. Nah, kata orang militer Pak, Bapak Ibu sekalian, lebih baik pemandu darah ketika berlatih atau mandi keringat ketika berlatih daripada pemandu darah ketika ini bertempur. Artinya lebih baik kita susah payah, kita ini menghafal, kemudian membaca, memahami tentang rangkaian-rangkaian daripada manasik haji dan umrohnya. Walaupun capek habis sholat subuh baca lagi, habis sholat maghrib baca lagi, sampai mantap pokoknya. Wes nggak ono ragu-ragunya. Nah itu insya Allah semakin semangat ya, pengen cepat-cepat memberangkat kalau sudah mantap semua itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu saran saya sebaiknya mengikuti bimbingan tambahan di rumah. Saya kelompok ada berapa orang kumpul di rumah Sokong, ngundang Pak Ustadznya. Ya bisa juga dari KPIU sini, mungkin yang Kota Gajah, Pak aku jalur tambahan Pak, pakai nama ya, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan pelaksanaan manasik kita. Sebab kita di sini paling 2 minggu sekali, kemudian kadang-kadang lebih, apalagi ketika Ramadan itu kita istirahat dulu karena mau optimalkan untuk pelunasan pada hajinya. Nanti lagi malah lupa nanti kan, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah ini tonggak kesehatan ya, ini ya milih senam-senam, kalau ada senam lingkungan atau senam apa di lingkungan ataupun kelompok PKK ataupun apa ya, wong-wong lansia kan ada yang senam-senamnya juga seperti itu membuat semangat. Artinya kamu kocok-kocok itu yang mau jadi lesu seperti itu. Kalau ketemu kawan senam itu jadi semangat Bapak Ibu sekalian. Nah inilah jaga fisik kebugarannya. Salah satunya tadi itu yang tak bisa senam ya melakukan sipil lah pada subuh. Jangan terlalu pagi-pagi betul ketika matahari sudah muncul lah, supaya nggak masuk angin malam. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah sementara kita cukupkan dulu untuk yang persiapannya. Kita masuk ke materi yang kedua yang pokok, mungkin bisa dilihat yang ini persiapan secara keilmuannya. Maksudnya yang apa tuh? Oh, poin yang satunya lagi. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di pelaksanaan pelatihan manasik haji dan umroh. Nah ini yang penting, yang pokok. Kata saya tadi sebetulnya haji dan umroh itu nggak sulit Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah paham yang rukunnya tadi, itu yang sangat pokok. Kunci-kuncinya adalah ketika tawaf, ketika sa'i. Yang lainnya udah. Kalau sudah tawafnya bisa dilepas, terus sudah melakukan diri, sa'inya sudah aman ya insya Allah. Nah tentunya supaya siap itu, di samping kita berusaha, tentunya kita selalu berdoa sama Allah, diminta kemudahan, kelancaran, selalu terus pokoknya. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika sudah melaksanakan ibadah haji sebagai tamu Allah, kalau tamu Allah ya pasti dilayani Allah. Apapun kendala dan kesulitannya, jalur karo Gusti Allah, berdoa sama Allah. Apapun kesulitannya, berdoa sama Allah. Insya Allah itu ijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Kita masuk ke
tentang ini haji. Kita sedikit saja ya mungkin singgung tentang haji itu adalah menyengaja menuju mengunjungi ya, seperti itu dalam bahasa Arabnya itu al-qasad, yakni tujuan maksud dan menyengaja, yaitu berniat melakukan perjalanan orientasi baik, tindakan di luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat begitu. Kayaknya wis nggak penting ini lah, yang penting langsung ke ininya aja ya. Itu sudah dibocor. Nah ini umroh, paling tidak kita tahu sedikit ya, umroh itu adalah dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Arafah, pada di Arafah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Itu hari ini Idul Adha itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu nggak boleh. Hari-hari tasrik 11, 12, 13 itu nggak boleh. Kemudian umroh wajib, umroh pertama yang dilakukan seorang muslim disebut juga umrohul Islam. Ya Bapak Ibu yang belum berangkat umroh, belum melaksanakan ibadah haji, ya ketika kita melaksanakan haji itu pasti akan masuk umrohnya. Apalagi yang haji tamattu. Haji tamattu itu pengertiannya melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sampai bertahun sambil menunggu ibadah haji, kemudian baru melaksanakan ibadah hajinya. Itu sebagian besar jemaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu ini salah satunya. Umroh yang dilaksanakan karena nazar, umroh sunnah selain wajib. Oke, kita lanjutkan saja. Dasar hukumnya ini walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan atas manusia untuk berhaji kalau siapa yang mampu melaksanakan perjalanan kepadanya seperti itu. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah, tentunya yang harus kita pahami adalah keutamaannya ataupun motivasinya. Ini Allah memberikan motivasi bahwa surga bagi jemaah haji yang mabrur. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, umroh ke umroh merupakan kafarah dosa, pengampunan dosa. Di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Ini semua kita pasti mengharapkan surga. Nah, salah satu caranya dengan melaksanakan ibadah haji yang tidak melakukan ropas, pacing, dan jidal tadi. Intinya tidak melaksanakan perbuatan dosa, semata-mata melaksanakan ibadah ikhlas kepada Allah, itu insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya ini hukum Allah. Kita lanjutkan saja. Hukum haji diwajibkan bagi kaum muslimin. Saya kira ini lanjut saja, bisa dibaca. Yang penting-pentingnya ini syarat haji umroh: Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian istiqomah, mampu. Bagi orang sing nggak berakal atau nilai nggak wajib haji seperti itu. Nah, salah satunya ya, Islam, balik, insya Allah semuanya sudah memenuhi. Nah, kemudian kita singgung dikit berkenaan dengan yang tadi ya, Pak sekalian, yang kemampuan mampu di tadi ya. Istiqomah yang mampu secara fisik tadi, saya mungkin tegaskan lagi, tentunya Bapak Ibu ketika akan diperiksa di kabupaten itu ikuti apa yang disampaikan itu tadi. Kita berpuasa, kalau ada obat yang darah tingginya tinggi, diminum obatnya supaya bisa nggak tinggi. Kalau kadar gulanya tinggi, apa minum ramuannya supaya nggak tinggi begitu. Pokoknya obat ini disiapkan, tapi kunci semuanya bertawakal sama Allah, minta doa sama Allah. Ya Allah, berilah kesehatan lahir batin hambamu, hingga hambamu diberi kesempatan untuk melunasi haji, hingga hamba bisa berkunjung ke Baitullah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berdoa, sholat, tahajud, berzikir, tawakal Allah. Insya Allah semuanya akan beres. Nah, yang jadi ini, ibu ini
cemas itu yang bikin ini. Jangan cemas, pokoknya tawakalkan aja sama Allah, jangan takut, jangan khawatir. Itu justru malah membuat bapak ibu ini malah jadi ketemu waktunya ada sakit apa, ada seperti itu ya. Nah ini mohon bapak ibu sekalian, mulai saat ini pasrahkan semuanya kepada Allah, di samping berusaha tadi. Makanan, minuman, mana yang membuat kita ini tensinya tinggi, gulanya tinggi, ataupun yang sakit-sakit yang lain, itu dihindari. Makan dan minumlah yang membuatnya stabil, yang membuatnya sehat. Nah ini bapak sekalian, kalau minum obat pil yang minum seperti itu. Nah kemudian puasa itu tadi ya, ini sangat penting. Yang haji ini salah satunya mampu sekarang ini, walaupun ini kalau secara fisiknya nggak mampu, ini nggak iso. Nah ini, tapi secara umum insya Allah bisa. Salah satunya yang nggak bisa itu yang punya penyakit menular. Makanya seyogyanya ketika kita akan masuk haji itu, umpamanya ada TBC. TBC itu kan 6 bulan kalau rutin wafat, bisa hilang, bisa sembuh. Nah sebaiknya jauh hari kita periksa. Kalau tahun itu kayaknya berpulposiko, nah, langsung periksa kesehatannya ke dokter, berobat rutin selama 6 bulan. Terus makan aja itu terus selesai, berpos dia nggak ininya. Terutama di sini kubur ya, nah, yang kubur itu seperti itu bapak sekalian. Lanjutkan lagi. Nah wajib, nah ini wajib haji, ini orang haji. Mikot makani, mikot ya makani tempat jemaah haji Indonesia. Nah ini bapak ibu sekalian, baik gelombang 1 atau 2 mikot haji di hotel tempat. Nah, ini untuk haji ya, kita mau yang umroh aja ini ya. Jadi haji itu terlalu jauh, kira umroh ini sudah masuk haji. Seperti yang kan haji itu Arafah, Musdalifah, Mina, itu sudah, itu akan diatur oleh petugas meluai yang penting iso. Nah itu udah bapak ibu sekalian, hati aku. Nah itu tadi bapak ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan praktek tentang bagaimana melaksanakan ibadah umroh, mungkin ada yang mau tanya, monggo silakan. Sebelum kita jadi enggak saya yang ini opo terus di depan gantian ya. Apa wae sing koyone ragu-ragu nggak mantap yang berkenaan dengan haji dan umroh, silahkan bapak ibu ditakon, pen puas, pen mantep, yang nggak mantep-mantepnya seperti itu. Monggo silakan bapak ibu. Ada yang mau ini silakan. Oh ya, baiklah kita lanjutkan saja lagi. Kita mau melaksanakan ibadah umroh ya, tadi sudah tahu tentang rukun umroh itu, niat, ihram. Nah, kapan mulai niatnya? Mungkin salah satunya untuk yang bapak-bapak ya, untuk pakaian ihramnya kan 2 helai kain ya, tidak boleh memakai pakaian lain. Nah ini nanti kalau ada karo-karo sebelum memulai niat ihram umrohnya, dicek mbak-mbaknya bisa nganggo katoan seperti itu atau singlet. Nah itu harus dicek supaya dengan terlanjur sudah mau sampai Mekah tuh masih nganggo itu, nanti kena dendam itu didenda. Bapak ibu sekalian. Nah ini ya, kemudian yang ibu-ibunya ihramnya sama seperti pakaian ketika melaksanakan ibadah sholat, yaitu menutup semua aurat kecuali telapak tangan dan muka. Nah kalau nganggo sarung tangan sing nutupi. Nah seperti itu bapak ibu sekalian. Itu kemudian kalau dulu kan masih COVID, kadang-kadang nganggo masker, itu sebaiknya tidak menggunakan masker kecuali yang sakit. Kalau nggak nganggo masker sakitnya kumat, yang mungkin itu ruksoh ya, daripada dia kuman nggak bisa melaksanakan tuh nggak apa-apa. Tapi yang sehat tidak apa-apa, itu tetap tidak menutup mukanya seperti itu bapak ibu sekalian. Nah baiklah bapak ibu sekalian, kita mau latihan sedikit tentang kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah mandi, bersuci. Kita anggap
Ini gelombang satu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau gelombang satu itu Bapak Ibu sudah berada di Madinah, sudah 8 hari melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi bagi yang sehat dan mampu. Bagi yang lansia tidak usah sholat ke Masjid Nabawi, cukup di rumah saja. Lansia yang pasti lansianya sehat kuat mau apa, tapi yang lansia sakit lemas kumat patuan ya nang rumah wae. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tangan yang sehat masih muda, aku tak kuat lah berlaku tanggal lain, nah itu kuat deh. Nah seperti itu. Nah, tapi kalau memang nggak kuat, nggak mampu betul-betul, ya nggak apa-apa. Kan itu Allah ada keringanannya bagi yang tidak mampu. Allah tidak akan memberikan beban kepada orang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah inilah niat ihram, itu mengerjakan ibadah haji dan umroh dengan menghindari hal-hal yang selama berihram. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pernah memakai pakaian ihram kan Bapak ya? Sudah ya? Belum. Oh ya, baiklah kalau gitu. Mumpung saya bawa kain ihramnya. Karena lampunya mati, kita praktek saja bagaimana untuk melaksanakan umroh. Terlebih dahulu untuk bapak-bapaknya memakai pakaian ihram, 2 helai kain. Ini diambil ujungnya Bapak Ibu sekalian. Nah, posisi ini sebelah kanan. Sebelah kanan. Nanti Bapak-bapak nyoba ya nanti ya. Kalau mau coba boleh. Satu siapa yang ini? Latihan. Amin. Mau nggak Pak? Ustadz siapa ya? Ya, oke. Bapak latihan Pak. Biar ini. Di seperti ini Pak, dari ujungnya dulu Pak. Masih ada yang itu masih ada. Oh, ada. Nah, nih Bapak ya. Udah kayak gini, ini ditahan di dagu. Ini agak kendor Pak, agak dikendorin. Dikendorin nah. Ikut sing apa yang dalam aja, ambil yang dalam. Ambil yang dalam, jangan ditahan. Ini ingat nih, agak ditarik. Coba ulang lagi ya. Satu tahan. Ini agak kencang dikit. Ini pegang ujung, yang luar. Yang luar. Nah, kemudian ini agak ditarik. Nah, kalau udah gini, ulang lagi. Memang odangnya ini. Ya, ini agak kendor ditahan, tarik. Tahan. Lanjut tahan. Tarik ini. Kembali. Kencang. Ya. Udah kencang. Tahan. Nah. Agak kendor. Santai.
yang ini dengan agak masuk. Udah. Ini lepas. Oh itu nggak betul. Pakai celana itu. Ini kalau single bucu. Single bucu ada yang lebih cepat praktis. Oh, kalau bucu itu ben cekelane. Nah, sampai kalau malah baik. Ada kumpirnya. Ya, istrinya dua. Nah, cuma kali-kali. Nah, ini untuk yang apa ya, judo ya. Judo aja nggak, kalau judo sendirian aja. Coba ya. Caranya kalau yang oh ya ini oh gini ya Ya bawa istri itu. Alah di sarung itu. Ya langsung ya nggak mau begini bukan ada dong Selamat Pak. Bawa istri Pak. Ya. Bawa istri Pak. Yang bawa istri tadi ya? Ya. Dan ini pertimbangan bawa istrinya. Ya. Kiri kanan. Ayo, jangan lupa. Ya. Ya. Sikit nih bapak kita nih. Ben itu. Nah. Ya. Ya. Coba lagi. Apa yang ini yang mau coba lain? Ya, monggo. Ayo, nah. Kembali. Nah, ini pas ke belakang. Makanan semua Pak ya. Barang. Nah, bagi dua. Oke, tahan. Coba tahan di sini. Solo aja. Ini bapaknya kali kumpul pada nyekel. Yang ini ada. Lepas. Ulang lagi. Santai aja. Bisa. Ya. Tekan. Ini ucul pada Pak deh. Amit. Ini santai aja. Kunci itu ubah.
Ikut sini. Nah, ini ojo lupa ikut sini. Tangan ini jangan rubah-rubah yang kanan. Bapak yang ini jangan naikkan sini. Nah, ini tarik. Ojo lupa. Ini yang dapat ya, lagi. Ya, tahan. Tahan ke sini. Coba nyatakan. Ikut sini. Nah, ini dipegang yang coba kan. Tak foto itu ke bapak ini deh. Bapaknya santai aja, jangan tegang ininya. Nenek. Satu, ini Pak. Ulang. Angkat coba nih. Sampai ini tegak. Iya. Ini. Ojo di tangan ini lah ya. Ini bagi Pak, sini pun nyambut ini. Nah, sini yang tangan ini. Kali ini beli ini. Ojo ganti tangan ini. Nah, itu kali ini. Nah, gini nih. Nah, ini. Ya, coba. Nah, ya, wes. Nah, kono. Jadi, coba sekali lagi. Sekali mana? Dan lancar. Ya. Ulang lagi. Yo, tahan. Alon-alon. Ini ikut sini. Ikut sini. Nah. Ini foto begini nenek. Yang kanan. Maksud deh, ikut itu lupa deh. Nah. Nenek. Nah, wis jadi. Ikan bahe. Udah. Iya. Insyaallah bisa. Latihan aja. Mama. Dapat diulang sekali lagi dong. Dulu latihan beda. Jangan lupa. Tinggal pulang lagi sekali lagi. Nah, ini agak belakang ya. Pak, itu berat standarnya berapa tuh gimana? Oh, ya jelas. Di bawah lutut lah. Tapi ojo tinggi satu. Jadi, nah ini Pak ya. Oke, sudah.
tinggal ini agak tahan dikit, agak sedikit gini. Nah, ini kalau sini, nah, langsung narik. Itu coba. Nah ini nugget. Nah, ini apa tuh miring-miring sedikit. Di bawah ini nugget boleh. Nah, bisa kena kan? Nah ini ditarik. Ya, coba Pak. Pokoknya santai Pak. Kanan, semua. Yang atasnya gampang. Tinggal ini ngepet. Nah, oke di tempatnya. Ini ya. Salah. Kacang. Kacang di sini. Nah, kacang semua. Kacang. Ya. Ditahan. Nah, ini. Jadi ini penting. Jangan ditahan aja. Ini ambil yang ditahan. Ini tidak pelan-pelan nantinya. Kamu ya suruh. Ya. Nah. Mantap, insya Allah. Nah, yang atas ya. Kalau yang atasnya. Kalau tawaf itu tingkat. Yang ini. Coba latihan kalau bisa ya. Ini lengkap ya. Ini yang lengkap. Bismillah. Lihat santai Mas ya. Ini nyekal sing istilah. Ini masuk. Kencang. Yang atasnya. Yang atasnya. Tunduk. Ini sih Pak ya. Ini yang atas. Ketika kita akan sholat sunnah imam ya, ini dimasukkan di sini. Ini nanti kupingnya ya perlu ditali atau dibeli ditali pinggang ya pakai sabuk nanti situ. Nah setelah ini gini sebab kalau nak diselempetin ini sering ketika kita habis sujud itu timbul kalau diselempetin nah Allah usalli sunat al-imam wa ini lain Allahu akbar baca al-fatihah langsung baca qul ya ayyuhal kafirun kemudian sujud rukuk kemudian bangun lagi baca al-fatihah lagi baca dulu kemudian sujud kemudian setelah sujud kemudian salam terus nah itu baru niat nawaitul umrah
wa aqamtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. itu bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Itu. Ketika sudah menggunakan pakaian ihram dan sudah niat tadi, itu sudah berlaku larangan ihramnya. Nah, ini yang ibu-ibu ya. Ini memakai dua helai kain, memakai jahit, satu dikenakan di bahu, satu di samping. Saat maaf dan ihram bagian atas dikenakan dengan cara ittiba, bahu sebelah kanan dibuka, bahu sebelah kiri tertutup. Ketika akan tawaf itu tidak seperti ini, yang dibuka sebelah. Nah, yang ini dikeluarkan. Ditarik lagi, disampaikan lagi. Kita anggap takwanya di situ. Bismillah, Allahu Akbar. Begitu. Seperti itu. Itu isyaratnya kita mencium hajar aswad ketika memulai tawaf. Nah, tadi kita melaksanakan umroh ya. Ini dari Madinah. Madinah sudah siap-siap dari subuh, sudah mandi, bersuci, kemudian bersih-bersih. Sebaiknya sudah menggunakan pakaian ihramnya. Yang bapak-bapaknya sudah menggunakan hanya dua helai kain ini. Siap-siap pagi nunggu di bawah hotel untuk naik bis untuk menuju ke Mekah sekaligus untuk melaksanakan umroh haji tamattunya. Nah, itu ibu-ibunya sudah memakai pakaian putih tadi seperti yang sudah gambarkan tadi. Kemudian sudah bersih, sudah suci. Nah, ini gimana kalau ibunya haid seperti itu? Apa pakai atau enggak? Nah, jadi itu tetap pakai sebagaimana biasanya. Ya, jadi tetap mandi, suci, bersih-bersih. Kemudian mana yang bocor-bocor di mampet nih, pakai softtek atau pakai apa pembalut seperti itu, sampai nggak ada tetesannya seperti itu. Nah, kemudian udah siap-siap memakai pakaian ihram bapak-bapaknya seperti ini, ibu-ibu yang kain putih itu tadi. Nanti langsung naik ke bis menuju ke Bil Ali atau Julhulaifah. Kita lebih kurang 9 km dari Madinah. Nah, pakai mukena. Yo, kalau mukena itu loh pokoknya ini kain ihram. Bisa pakai mukena, bisa juga pakai, pokoknya seperti menutup aurat, hanya ketok muka dan telapak tangan seperti itu, ya. Ada keharusan warna, karena contoh baju perempuan warna putih itu kan Macam-macam ya. menerawang, banyak yang menerawangnya. Atau Oh. ada ketentuan putih atau hitam boleh? Ya. Umumnya untuk orang Indonesia itu putih. Takut kalau simpul dewi nanti jadi perhatian. Ya. Nah, putih mungkin dia pakai dalaman. Kalau dia agak dalam sebarang, pakai dalaman enggak apa-apa. Seperti itu. Ada lapisan dalamnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita ini ya. Bagi yang tua lansia ketika sampai di Julhulaifah itu tidak perlu turun ke masjid. Sehingga apa tuh asal urat naik kumat atau yang sudah lupu atau yang jalan sudah susah, cukup di mobil ketika sampai di Bil Ali, namanya mikot makani, tempat mengambil niat untuk berumrah atau melaksanakan ibadah umrahnya. Nah, tapi yang sehat, yang kuat, nambah berkahnya, artinya bisa melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bil Ali, kemudian sholat sunnah di Bil Ali, kemudian dari situ mulai meniatkan. Tapi tetap juga di bis itu, kalau ada yang belum melafalkan niatnya seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama sudah di bis semua ada kumpul, kita meniatkan untuk ihram umrohnya.
awaitul umrata wa waqtiha lillahi ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma umratan. Nah, seperti itu. Selama dalam perjalanan kita disunahkan membaca talbiyah. Bismillah talbiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ma syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dibaca terus sampai ke Mekah. Setelah di Mekah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak langsung tawaf. Nah, ini agak rawan karena mampir di hotel dulu, sing sumuk wis arep nganggo singlet, sing opone kaite kon wis dilepas-lepas wis nganggo kartu itu. Nah, tolong ketika ada limat, kalau dia gelombang 1 dari Madinah mampir ke hotel, taruh apa-apanya, pakaian ihramnya jangan diganggu-gugat. Paling dilepas-lepas sedikit lah kalau bapak-bapaknya semua begitu, jangan nganggo singlet. Ada yang langsung ngambil singlet bapaknya. Nah, jangan nganggo singlet, tetap hanya 2 helai ini. Nanti sama ketua KPIHU-nya, sama Pak Yai atau sama ketua rombongannya Bapak Ibu, kalau sampainya di Mekah jam 12, kita habis asar, kita mau melaksanakan rukun umroh tawaf. Nah, Bapak Ibu baca sholat asar sudah siap-siap begitu. Sudah siap-siap untuk melaksanakan tawaf di Masjidil Haramnya. Ya, dari hotel, kalau dia dekat dia jalan kaki, kalau enggak ada bis sholawat itu yang akan mengangkut Bapak Ibu sekalian. Bis itu untuk semua, cuman kita ngantri, siapa yang duluan begitu. Nah, ketika sampai di Masjidil Haram, itu sama ketua rombongan tersebut itu dikumpulkan dulu. Apa syarat tawaf itu supaya sah? Dalam keadaan suci, berwudu. Nah, jadi untuk yang tawaf ini, yang ibu-ibu yang masih haid tadi itu nggak boleh dulu sampai dia bersuci dan menjaga larangan ihramnya. Yang ibu yang haid tadi itu tetap ada di hotel, tidak mengikuti kawan-kawan yang lain yang akan tawaf umrohnya. Jaga Makkah seperti itu. Nah itu, yang akan melaksanakan tawaf umroh ini dicek dulu, Bapak Ibu ada yang batal nggak? Yang batal silakan duduk dulu, nanti ditunggu biar bareng masuknya. Nah, kemudian masuk Masjidil Haram. Apa doa masuk masjidnya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dahilna jannata darussalam.
tabaraka rabbana ya zal jalal wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian masuk ke masjidnya, kemudian kumpul lagi melihat Ka'bah, baca doa lagi. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarafahu wa azzamahum mimma hajjahu awit amarahu tasrifan wa ta'ziman wa birra. Artinya Allah, tambahlah keagungan, kemuliaan, kebesaran bagi orang yang berkunjung ke Baitullah ini, bagi orang yang melaksanakan haji, bagi orang yang melaksanakan umroh, kebaikan, kemuliaan dan kemuliaan seperti itu, keberkahan. Nah itu, sekian juta manusia itu mendoakan. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu dimuliakan ketika pulangnya, karena dapat doa seluruh jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti itu. Kemudian setelah doa itu kita Bapak Ibu akan mulai melaksanakan tawaf umroh. Bagaimana tawaf umroh itu posisinya di mana? Di posisi Hajar Aswad sudut diagonal. Diagonal itu miring lah, mojok kayak mana. Itu ada tandanya lampu hijau. Kita anggap yang merah ini hijau lampunya. Nah seperti ini posisinya, kalau bisa menghadap ke ini, tapi kalau nggak bisa seperti ini saja. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah sampai rukun Yamani. Bismillah Allahu Akbar tanpa diketuk. Bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata wal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Begitu. Nah kemudian sampai ke Hajar Aswad lagi, kemudian memulai lagi yang kedua. Bismillah Allahu Akbar, kemudian ditutup, baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ke rukun Yamaninya. Nanti Bapak Ibu akan dikasih buku ketika untuk ini, untuk dibaca-baca. Tetapi kalau pas tawaf koyone nggak siap ya. Tapi nanti kata Pak Hajinya ada wireless untuk dibelinya. Melu kalau Pak Yai nyawai. Nah kemudian gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan. Kita masih ada waktu, masih setengah jam lagi. Ya, monggo. Gak apa-apa, pakai ikat pinggang karena dia tidak menempel. Seperti itu, dia hanya tidak menyatu dengan kain, sifatnya tambahan. Pada umumnya itu dibolehkan begitu. Ya. Pakai tali itu ya, sabut ya, pakai sabut ya. Sabut yang umum. Ya silakan Pak. Monggo. Khususnya tuh bapak-bapak Pak. Ya. Nggak pakai celana dalam Pak ya. Ya. Katanya ada celana dalam yang sekali buang itu boleh nggak Pak? Celana dalam sekali buang itu nggak ada jahitannya ya? Ada. Ada yang bolehkan sih. Tapi kalau ragu-ragu sebaiknya tidak. Ada yang berpendapat karena dia tidak berjahit, boleh. Tapi menurut saya kalau kondisi Bapak tidak ada kelainan, maksud saya mohon maaf ya, misalnya peset, mau ini, artinya ada hal-hal yang lain,
mungkin sebaiknya tidak dicoba. Kita menghindari keraguan-raguan. Sing mantapnya adalah tidak menggunakan. Tapi ada sebagian bagi orang yang ada penyakit tertentu atau apa, itu dibolehkan. Sifatnya rukhsah begitu Pak. Keringanan begitu. Tapi kalau kita normal sehat jaga pokok, kalau saran saya sebaiknya jangan dipakai panas ya, supaya kita lebih mantap lebih ini seperti itu. Itu Pak ya, perkenan itu. Ya. Silakan lagi yang ini. Kita sudah tawaf ya. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, untuk Bapak ke Ibu. Oh ya, ya itu yang ditanyakan Bapak tadi. Itu kalau kita tidak ada kelainan, maksudnya ada penyakit ada apa-apa, ada yang mau tahan tapi ada yang jatuh, itu. Tapi kalau enggak ini, misalnya beser, ada betul daging kuning kan, mencret atau apa-apa itu sebaiknya tidak pakai itu. Ya lebih abdolnya. Kalau kita beser atau serta-merta ada yang betul takutnya jatuh nanti bikin apa ya najis di Masjidil Haram, ya pakai. Tapi kalau kita normal sehat, siogyanya tidak digunakan. Bapak dia lebih mantap. Yang lain cukup? Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke tawaf ya. Nah tawaf ini itu banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat kan di TV itu penuh kan. Nah jadi ketika tawaf ini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu selagi melaksanakan tawaf itu jangan nyentuh-nyentuh Ka'bahnya, nyentuh-nyentuh Hijar Ismail seperti itu. Kemudian posisi Ka'bah itu harus di sebelah kiri, jangan bolak-balik mentang. Makanya istrinya itu sebaiknya dipegang itu yang gawil itu tadi, supaya bapaknya nggak muter-muter di ujung nah, nanti mengurangi itu kesahan untuk melaksanakan tawafnya sampai bolak-balik. Sebab posisi Ka'bah itu harus di sebelah kiri kita seperti ini. Kita di jarum jam, apa itu perlawanan jarum jam seperti itu. Nah kemudian ya, iya yang pegangan itu tadi. Kemudian bagi yang batal ataupun yang ragu-ragu ngentut seperti itu, makanya sebelum tawaf itu sudah janjian. Kalau ono sing batal, sing kulit tipis, ngambil wudhu lagi, kemudian mulai lagi. Nah ini kata saya nih, kunci melaksanakan ibadah haji atau umroh ini aja. Kalau wis ngerti tawaf itu bisa lepas sendiri yuk aman. Nah kalau dia batal, dia ngambil wudhu, bisa juga tempat air zam-zam, minum air zam-zam di belakang makam Ibrahim itu ada sekitar 50 meter ya. Itu ada tempat minum zam-zam. Wudhu kalau zam-zam itu air sedikit, seperti itu. Nah mulai lagi. Kalau sudah dapat satu putaran, artinya mulai putaran yang kedua. Satu putaran sampai mana? Ya sampai Hajar Aswad lagi. Kalau belum sampai Hajar Aswad, misalnya 1,5, yang dihitung yang satunya. Artinya menambah lagi 6 putaran lagi. Nah itu Bapak Ibu ya. Tolong yang batal yang betul, ojo menawai. Pas bilang sampai ke hotel, nggak ngaku, takut izin seperti itu. Padahal itu menyangkut keabsahan pelaksanaan ibadahnya. Kalau yang kayak gitu ngaku aja, kalau saja kentut atau seperti apa. Sebab ketika tawaf itu syaratnya harus dalam kondisi suci. Makanya yang haid itu tadi tidak boleh tawaf dulu sebelum dia bersuci. Tapi sudah selesai tawaf ternyata kentut ataupun tipis, mau sa'i boleh tanpa berwudu. Boleh. Artinya pas sa'i apa tuh bocor, misalnya datang bulan. Ya yang penting diikut ini silakan sa'inya tetap lanjutkan. Sebab dia tidak diwajibkan dalam kondisi suci. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian.
Nah kemudian setelah kita selesai melaksanakan tawaf, berdoa, sejajar itu Hajar Aswad. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Itu minum air zam-zam. Minum air zam-zamnya disunahkan menghadap ke Ka'bah dan berdiri. Allahumma ikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Tambah juga doa ya Allah berikan kesembuhan, kesehatan lahir batin dalam hati kita, sebab doanya diijabah. Itu doa yang umumnya, tapi tambah juga doa yang pribadi kita. Ya Allah, berilah kesehatan, kekuatan lahir batin hambamu, masalah ibadah haji dan umroh, kesempurnaan, pokoknya doa. Karena kita ketika di Mekah di tanah haram itu semuanya jabat. Makanya jangan ngomong-ngomong yang negatif. Misalnya kita makan makanan asam, gak enak, ya ketemu yang mana? Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita meyakini kalau Allah itu baik, kemudian penolong, ijabah doanya, ya itu yang akan ijabah. Kalau kita doanya laku-laku, oh iya, saya nggak ada apa, seperti itu. Tapi tergantung kemantapan keyakinan kita. Insya Allah, kalau dua itu tanah haram, kalau kita mantap yakin kita pasrah tadi, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya selain kepada Allah. Nah, setelah selesai semua minum air zam-zam, sudah itu, nah sudah kumpul semua, coba dicek si Pak Ingin, Pak Ijo, Ingat sudah ada semua. Ini kita melaksanakan sa'i. Saya itu ada yang panjang, ada yang pendek doanya. Itu yang tadi itu yang pendek. Tapi kalau yang panjang boleh, karena Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya selain sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang muda masih kuat, daya hafalannya masih tinggi, yo semampunya, sebisanya, yang masih nggak iso ya isonya Bismillah Allah Akbar aja Alhamdulillah Subhanallah ini ya gitu, itu aktornya. Tapi kalau yang masih muda, masih kuat, sehat, pakai yang pendek, yang mudah, ya itu memudah-mudahkan. Ketika kita sudah berupaya semampu kita sekuat mungkin, sebatas kemampuan itulah itu abdolnya ibadah kita. Nah, jadi jangan pasrah pokoknya aku mau baca ini, pasrah total enggak bisa. Harus kita berusaha secara mandiri Bapak Ibu ya, pribadi kita masing-masing berusaha semampunya. Kalau mampunya cuma subhanallah ya itu aja yang intinya. Sofa Marwah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ke Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwah. Ketika ke Bukit Sofa, kita berdoa terlebih dahulu di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panjang doanya, kalau dibacakan nanti habis waktu kita. Menghadap ke Ka'bah itu berdoa sama, kemudian baru melaksanakan sa'inya. Sa'inya sama, mulai dari kanan terlebih dahulu. Ini Bukit Sofa, kita berdoa menghadap Ka'bah, kemudian langsung memulai ininya, sa'inya seperti itu. Doanya ada dua macam, ada yang doa pendek, ada yang doa panjang. Berkenaan dengan untuk melaksanakan ininya, sa'inya. Di lampu hijaunya itu membaca doa Ofiqir, Waham, Waqul, Watakaram, Watazawad, Watakallam, Amma ta'lam, Innaka ta'lam, Ma la na'lam, Innaka antallahul a'azul akram.
itu ketika bapaknya di lampu hijaunya. Kemudian akan mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awit tamaro fala junaha alaihi ayat tawabba bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu setiap mendaki bukitnya membaca doa itu Bapak Ibu sekalian. Sampai kita Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3 lagi sampai berakhirnya di Bukit Marwah. Setelah itu kita bercukur. Selesailah rukun umrohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bercukurnya itu memotong beberapa helai rambut kita di sebelah kiri kanan, minimal 3 helai. Kemudian kalau bapaknya sebaiknya digundul seperti itu. Tapi kalau mau disisa nggak gundul, boleh. Nanti pada saat tanggal 10 Zulhijjah, lontar jumlah Aqabah, baru tahallul yang gundulnya boleh juga seperti itu. Tapi ada juga yang pada saat tahallul umrohnya dan langsung cukur kotak seperti Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu diambil ujungnya saja, dikumpulkan, dipotong. Sebaiknya yang sudah bertahallul memotongnya, dan juga nggak boleh suami ataupun orang lain laki-laki memotong ibu-ibu kecuali suaminya seperti itu ya. Atau minta tolong kepada jemaah haji, ada dari India, dari Turki, pakai bahasa isyarat aja kayak gunting seperti itu ya itu langsung tolong dia seperti itu. Ada juga yang dari China seperti itu jemaah haji. Jadi selesai lah Bapak Ibu sekalian, itu satu ibadah kita laksanakan umrohnya. Nah itu sulit apa mudah? Mudah Bapak Ibu. Yang penting dipahami, dipelajari tentang yang itu. Tawafnya itu syarat tawaf seperti apa, kemudian bacaannya seperti apa. Kalau saya batal harus berwudu, kemudian memulai lagi. Sa'inya begitu juga. Ada doanya, nggak bisa yang panjang yang pendek. Kalau semampunya begitu. Nah insya Allah nanti ada yang gangguan sehingga nggak kuat, nggak mampu, nggak usah khawatir. Ada apa itu skuter ya. Skuter itu kalau salah main 200 sampai 300 saya. Ada yang satu kalau mampu membawa sendiri, ada yang berdua. Kalau tidak salah, kalau yang satu 150 real, kalau dua main 250 real seperti itu. Skuter kayak gitu. Numpak koyong motor tapi rodanya 3 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, kayak itu. Itu mendaki bisa ini. Untuk sa'inya tawafnya bisa juga. Nah itu. Ada juga yang pakai kursi roda. Untuk melaksanakan tawafnya boleh juga, tapi sing ora mampu, jangan mampu enaknya wae pada salah aku mampu enak naik kursi roda aja. Artinya gitu, jangan memudah-mudahkan, tapi ketika memang betul-betul mampu silakan untuk menggunakan kemudahan roda itu. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua sehat lahir batinnya, mengerti dan memahami manasibnya, sehingga bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, rukun wajib dan sunnahnya, dalam mendapatkan haji mabrur, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kurang pas. Apabila ada yang salah saya mohon ampun pada Allah, pada Bapak Ibu hadirin sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tadi itu masih pakai ini ya. Jadi tawaf dan itu nggak boleh pakai ini lagi Pak ya. Jangan lupa nanti pas ketika ini sudah ihram masih ada yang peci atau mau seperti apa. Jadi ini cuma praktek saya saja, tapi yang aslinya nggak bisa ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan materi. Karena ini tadi materi sekaligus tanya jawab, jadi sudah ditutup sekalian. Tambahan Bapak Ibu sekalian, nanti jadwal manasik tanggal 19 Januari masih materi. Mungkin setelah tanggal 19 nanti baru
ada praktek mungkin. Tapi Ini untuk hanya praktek pemanasan. nanti setelah tanggal 19 Januari baru diagendakan praktek. Kalaupun nanti praktek mungkin dibagi 2 sesi juga, praktek mungkin masih di dalam ruangan, baru nanti setelah itu di luar ruangan. Mungkin itu tambahannya. Jangan lupa besok yang jadwal kesehatan dan yang sudah masuk di grup sering-sering dipantau informasinya karena memang jamaahnya banyak. Kadang ada yang terlupakan, jadi kalaupun nanti bukan bapak ibunya masuk grup ataupun anaknya, kadang yang memang masih Izin muda. kita bagi sebagian aja yang bisa foto nanti ya. Boleh. Oh iya, boleh. Bapak Ibu mungkin sebelum ini turun semua bisa foto sekarang. Sebagian. Sebagian berdiri aja maksudnya. Ya. Mungkin berdiri untuk dokumentasi sambil menunggu yang turun agak ngantri masih. Ya, ya. Saya foto dulu. Bapak kanan apa kiri? Kayaknya ibu-ibu dulu lah. Ya. Nanti bapak ya. Izin ya Pak ya. Ayo. Ibu-ibu ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ada yang di atas. Oh dari sini, ibu Sama Pak dulu. Ustadz aja kan saya sendiri kayaknya. Nah ini satuan yang foto ini. Ini mereka saya foto biasa. Tinggal pencet malam ini Pak. Ini. Sama aku nih ada yang duduk. Orang di foto. Ya, ya. Yang di atas ya. Ada semua ini Pak. Ya. Ayo bebas ya. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Ya, Lagi. Ya. ya. Ya, gantian. Ya, Bapak. Nanti minta lagi. Bapak dulu ya. Waalaikumsalam. Iya aja. Ya, monggo Kak. Mana? Oh, yang itu ya. Ya. Monggo Pak, sini Pak. Sini kanan dulu. Kanan duduk ya, duduk. Nah. Apa Pak? Ya. Semangat. Semangat Pak. Ayo ibu-ibu yang mau lagi ya. Berapa orang? Semangat. Dia lebarin Pak.